Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Blora, Ibu Dr. Anda Hajah Adibatus Syarifah MSI, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Bidang MTS Negeri Blora, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan pegawai di MTS Negeri Blora, serta anak-anakku yang kami banggakan. Dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2021, di sini Bu Khairina akan menyampaikan tentang gerakan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama tentang definisi penguatan pendidikan karakter. Adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetik, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi pendidikan karakter itu banyak kaitannya dengan pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan di bidang ini ya, adab atau moral. Nah, dimensi pendidikan karakter itu ada 4. Yang pertama, olah hati atau etik, yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Jadi kaitannya dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati atau etik ya. Yang kedua, olah pikir atau literasi, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalian siswa-siswi MTS Negeri Blora mencari ilmu di madrasah ya, agar memiliki keunggulan akademis. Di samping itu, di samping keunggulan akademis, ilmu pengetahuan, juga ilmu agama yang diajarkan di madrasah. Nah, di samping itu pembelajaran atau belajar itu harus sepanjang hayat. Jadi tidak hanya terbatas ketika kalian di madrasah. Jadi dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, itu kalian harus selalu belajar dan belajar. Jadi tidak ada putusnya ya. Yang ketiga, olah rasa atau estetik, yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Ya, jadi di sini estetik itu kaitannya dengan kesenian dan kebudayaan. Yang keempat, olahraga atau kinestetik, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Jadi sebagai siswa-siswi MTS Negeri Blora, sebagai generasi muda, diharapkan kalian mempunyai jiwa yang sehat, jiwa raga yang sehat, sehingga nantinya akan mampu berperan aktif ya, berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Sekarang 5 nilai utama karakter prioritas PPK atau pendidikan karakter. Yang pertama yaitu religius. Di sini religius itu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kaitannya dengan agama, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di madrasah ini dicontohkan dengan pembelajaran agama ya, ada PAI, ada akidah, Quran hadis, ada SKI, fikih, bahasa Arab. Nah, di samping itu dalam pembelajaran sehari-hari kalian juga diwajibkan untuk berdoa ketika awal pembelajaran dan ketika akhir pembelajaran. Dan berdoa itu salah satu contoh dari nilai religius. Yang kedua yaitu nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi kalian sebagai siswa-siswi MTS Negeri Blora harus memiliki rasa nasionalisme atau cinta tanah air, sehingga
kita mau berkorban, kalian mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi seperti para pahlawan ya, yang telah berjuang, berkorban jiwa dan raga untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu menunjukkan rasa nasionalisme. Nah, di dalam Islam, cinta tanah air itu juga sebagian dari iman. Jadi, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Yang ketiga yaitu gotong royong. Jadi di sini mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Jadi gotong royong, kerjasama. Jadi kalian sebagai siswa-siswi MTS harus selalu bisa kerjasama, bekerja sama, gotong royong dengan teman-teman. Tetapi kerjasama di sini harus pada tempatnya. Jangan sampai ketika ulangan atau mengerjakan tes, kalian kerjasama dengan temannya. Nah, ini yang tidak pas. Jadi kerjasama itu ketika misalnya contohnya kebersihan. Jadi kebersihan kelas harus piket, itu kan tidak hanya satu orang tapi kerjasama, gotong royong. Nah, yang keempat integritas, itu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi dapat dipercaya perkataannya, tindakannya, pekerjaannya. Maka kalian sebagai siswa-siswi ketika bertindak mengerjakan sesuatu itu harus dipikir apakah ini benar, apakah ini salah. Jadi tidak asal kalian mengerjakan sesuatu. Jadi dapat dipercaya, harus jujur ya, harus jujur. Misalnya kalian mengerjakan tes, mengerjakan ulangan ya, itu harus jujur, jangan sampai mencontek sehingga pekerjaan kalian itu dapat dipercaya oleh Bapak Ibu guru bahwa itu benar-benar dari usaha kalian. Jadi tidak dari usaha menyontek. Nah, itu ya. Terus yang kelima yaitu mandiri, artinya tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Jadi mandiri. Sebagai siswa-siswi MTS Negeri Blora, kalian harus mempunyai sifat atau sikap yang mandiri. Tidak bergantung pada orang lain. Kalian harus bisa mempergunakan tenaga kalian, pikiran, waktu. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita kalian. Jadi kalian harus punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi. Dan itu bisa tercapai kalau kalian berusaha sekuat tenaga dengan cara belajar, berdoa, ya. Ibu yakin pasti bisa. Jadi mandiri. Mandiri itu tidak tergantung pada orang lain. Misalnya dimulai dari keluarga, dari ketika di rumah misalnya. Kalian harus bisa bersikap mandiri, tidak usah bergantung pada orang tua. Karena tidak selamanya kalian itu akan bersama dengan orang tua. Suatu saat kalian pasti dituntut untuk mandiri, hidup sendiri ya, hidup sendiri mandiri. Nah, jadi harapannya kalian harus berusaha untuk selalu belajar. Di sini mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mewujudkan cita-cita kalian. Nah, sebenarnya masih banyak nilai-nilai karakter yang lain, tapi di sini yang Ibu jelaskan hanya 5 nilai yang utama. Jadi mengisi tahun baru ini ya, tahun baru ini kalian harus punya semangat yang baru, ya, semangat yang baru, mimpi-mimpi yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Yang misalnya kelas 7 baru masuk di madrasah, kalian punya teman baru, mungkin tujuannya juga baru, sehingga nantinya kalian harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi generasi muda yang bisa bermanfaat untuk orang tua, untuk agama, dan untuk bangsa dan negara. Jadi sekian dari Bu Rina, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Rina minta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.